Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahad Forum sesi 2. Di sini berkaitan mengenai manajemen keuangan keluarga dalam hukum ekonomi syariah. Lihat situasi dan kondisi saat ini bahwa secara umum berkurangnya atau hilangnya pemasukan akibat berkurangnya aktivitas ekonomi secara umum berdampak pada daya beli yang menurun. Faktanya di sini yaitu ada semakin naik sedangkan pemasukannya kurang. Khusus personal dalam keluarga di sini risikonya berkurang atau bahkan hilangnya sebagian bahkan keseluruhan pemasukan. Dan faktanya naiknya pengeluaran sedang pemasukan kurang. Jadi di sini terlihat bahwa daya beli semakin menurun. Up and down sebuah potensi di saat pandemi saat ini ada di mana kondisi sebagian menurun dan sebagian menaik. Ini kita lihat bahwa di sini potensial beberapa yang menurun di sini seperti dalam tourism, kemudian aviation, ya penerbangan, kemudian otomotif, kemudian manufacturing, sedangkan untuk sebagian yang melonjak kenaikan potensinya yaitu medical supply, kemudian food processing, kemudian personal and healthcare. Selanjutnya dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 43 ini dikatakan bahwa maka berpegang teguhlah kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Kita sebagai umat Islam percaya bahwa Al-Quran adalah sumber segala hukum dan yang harus dilakukan yakni kita harus membacanya, mengkajinya, dan mengamalkannya agar fungsi Al-Quran itu aktif. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, walaupun kita terkena musibah ataupun ujian, baik senang ataupun susah. Selanjutnya, mengenai hukum ekonomi syariah, kita kenal bahwa adanya maqasid syariah. Bahwa keberhasilan penggalian hukum ekonomi Islam dari dalil-dalil Al-Quran dan Ahadis sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang maqasid syariah yang dapat ditelaah dari dalil-dalil tafsiri atau terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maqasid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk hukum ekonomi syariah yang dapat berperan sebagai alat sosial kontrol untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Maqasid syariah di sini mampu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik muslim maupun non-muslim, karena syariah itu sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, definisi maqasid syariah. Maqasid di sini secara jama itu maksud. Menurut bahasa itu maksud berarti tujuan. Istilah para ulama maqasid asy-syariah yaitu tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam sebagai alasan diturunkannya syariah itu demi untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, kemaslahatan itu dapat dijangkau bahkan ditemukan oleh akal manusia. Segala bentuk bisnis dan keuangan yang mendatangkan utility atau kegunaan dan kebajikan yaitu maslahah dan kedudukannya sebagai syariah. Dan segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau menjadikan mafsadat, merugikan atau mengganggu kehidupan masyarakat, maka tidak dibenarkan. Dalam merumuskan hukum ekonomi Islam, konsep dan model-model ekonomi, Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap kemaslahatan manusia. Di sini dalam bentuk tingkatan kebutuhan, ini prinsip dasar muamalah ekonomi dan keuangan syariah, itu mewujudkan kemaslahatan manusia. Setelah dalam muamalah keuangan, di sini memperhatikan alasan-alasan rasional, sebab atau situasi kondisi yang kesemuanya menjadi bergantungnya hukum syariah atau manat al-hukum. Demi mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan. Ini kebutuhannya itu kebutuhan daruriyah, haziah, dan tahsiniyah. Maqasid syariah di sini ada bagiannya pula untuk maqasid dalam tujuan agama, akal, keturunan, harta, janji, ukhuwah, silaturahmi, kehormatan, cinta Tuhan, amanah, dan lingkungan. Begitu pula dengan akhlak dan moral. Dalam definisi maslahah itu sendiri, di sini menurut Al-Ghazali, ada maslahah dalam agama atau hifdzuddin. Kemudian ada maslahah dalam jiwa, hifdzun nafs, kemudian maslahah dalam akal, hifdzul akal, kemudian maslahah dalam keturunan,
hifdzul nasl, kemudian hifdzul mal. Yang kelima itu maslahah dalam harta. Definisi masalah di sini yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Dalam makosid menurut pendapat Al-Ghazali di sini bahwa dari kelima hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul nasl, dan hifdzul mal, ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan pangan, kesehatan, keamanan, kemudian kebutuhan pendidikan, dan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian larangan dalam merusak akal. Selanjutnya di sini dalam keturunan, yaitu mempersiapkan keturunan, yaitu dengan nikah. Kemudian di sini hifdzul mal, yaitu bekerja, dan sumber daya alam juga melindungi dari harta kita. Selanjutnya mengenai manajemen pengelolaan keuangan keluarga, yang di sini yaitu hal yang harus diperhatikan, yaitu keuangan keluarga harus mampu dimanage. Dalam perspektif makosid syariah, dalam manajemen pengelolaan keuangan keluarga, ada analisis yang mengenal Allah, kemudian sarana ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, dan pelaksanaan hukum Islam dalam sebagai salah satu bagian dari analisis. Dalam ini tujuannya itu untuk menentukan hal-hal yang bisa diprioritaskan sesuai kemampuan, yakni fokus pada kewajiban dan kebutuhan. Selanjutnya, yang harus diperhatikan pula yaitu fokus pada hal yang sangat dibutuhkan, kita prioritaskan lebih utama, kemudian kita bisa mencoba untuk menciptakan penghasilan tambahan, kemudian penyesuaian gaya hidup, jangan sampai besar pasak daripada tiang, kemudian di sini melaksanakan filantropi Islam, yaitu infak, sedekah, zakat, dan wakaf. Dalam hal ini ada undang-undang filantropi yang berkaitan dengan filantropi tersebut, yaitu Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai infak, sedekah, zakat, dan wakaf. Kita mengenal Islamic Philanthropy. Islamic Philanthropy yaitu tindakan mencintai manusia lain dengan cara membahagiakannya berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi bisa melalui infak, sedekah, zakat, dan wakaf. Selanjutnya, infak dan sedekah di sini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dijelaskan pasal 1 angka 3, yaitu infak adalah harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Lalu, pasal 1 angka 4 mengenai sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya dalil yang berkaitan dengan infak dan sedekah di sini Quran surat Al-Hajj ayat 35, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang bersabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang melaksanakan salat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Selanjutnya dalam sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Muslim, setiap perbuatan baik yang menurut Rasulullah SAW adalah sedekah. Maka sedekah maupun infak merupakan investasi dunia akhirat. Karena investasi tidak hanya bernilai ekonomi saja, melainkan juga sosial. Selanjutnya, peluang untuk melaksanakan Islamic Philanthropy di Indonesia ini sangat besar. Karena yang pertama itu budaya bangsa di Nusantara yang dermawan. Selanjutnya, mayoritas muslim yang peduli dengan kemanusiaan. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan. Dalam situasi kondisi yang daruri, yaitu yang darurat gitu ya. Bagaimana kita penyelesaiannya dalam manajemennya itu kita harus evaluasi dengan cukup penuhi kebutuhan yang urgent, yang daruri. Kemudian pertimbangkan memiliki side job sesuai dengan passion yang dapat menambah penghasilan di kemudian hari. Setelah itu tingkatkan kreativitas, yaitu individu yang kreatif yang mampu menghasilkan karya-karya yang berdaya jual baik diiringi dengan infak ataupun sedekah. Dalam ekonomi Islam menghendaki equitable distribution, pemerataan. Selanjutnya dikenal dengan social justice, yaitu keadilan sosial. Selanjutnya dikenal dengan fairness, yaitu kejujuran. Insya Allah dalam melaksanakan kehendak ini kita bisa mampu
menjadikan situasi yang darurat ini menjadi lebih baik. Kita bisa mengevaluasi, kemudian mempertimbangkan, kemudian menjadikan individu yang kreatif, dengan tentunya tidak lepas dari infak dan sedekah. Selanjutnya syarat kita bisa menerima dengan ikhlas ataupun sawab, yakni nafsu kita bagian dari hati dan akal yang dilandasi dengan iman. Di sini perlunya adanya iman, yaitu hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Definisi ikhlas di sini yaitu mempunyai motivasi yang benar untuk mampu berbuat hal yang baik dan dibenarkan oleh agama dan berguna tentunya bagi kehidupan dengan proyeksi atau tujuan akhir meraih mardhatillah. Kemudian shawab itu benar, yaitu sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk pekerjaan ubudiyah itu ibadah khusus dan tidak bertentangan dengan muamalah ibadah umum. Mengenai lika-liku kehidupan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 disebutkan bahwa dan sesungguhnya kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang bersabar. Maka sejauh ini kita tentunya harus bersabar dalam menghadapi cobaan, baik sedikit ketakutan, kelaparan, atau kekurangan, dan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Selanjutnya ada hadis lain yang mengatakan bahwa tidaklah seorang bersabar terhadap kesusahannya, kemudian yang mati kecuali akan diberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya di hari kiamat jika dia seorang muslim. Hadis riwayat Muslim. Yang menjadi tujuan selanjutnya yaitu fokus, kita tetap fokus. Ini dengan menghemat beberapa pos pengeluaran yang tidak urgent untuk mampu memanage keuangan kita, kemudian mempertimbangkan dengan memiliki passive income. Ya, tadi dengan kreativitas yang kita miliki, kita bisa mendapatkan passive income, kemudian kita harus bisa membuat pos dana darurat, karena kita tahu apa yang terjadi. Jadi kita seyogianya harus bisa menyediakan dana darurat tersebut. Berapa? Kita mampu melindungi dari hifdzuddin, melindungi agama, bagaimana agama terlindungi, kemudian bagaimana nyawa kita terlindungi, benar, kemudian bagaimana akal kita bisa terlindungi, hifdzul akal, kemudian hifdzun bagaimana keturunan terlindungi, dan hifdzul mal, bagaimana harta kita terlindungi. Kesimpulannya, dalam memanage keuangan ini, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, bahwa Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Pesannya di sini bahwa grateful alis saat sikon apapun dan stop buying an impatient buyer, dipertimbangkan dan buat rencana pendanaan yang memiliki passive income, dana darurat, dan side job sesuai passion yang dapat menambah penghasilan di kemudian hari. Dan pay it forward, yaitu melakukan Islamic philanthropy melalui infak dan sedekah. Mungkin apa yang kita peroleh saat ini berkat ke orang lain karena bilul mu'minin yaumal qiyamah sedaqatuh. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bersemangat atas hal yang bermanfaat bagimu. Mudah-mudahan kesulitan di saat pandemi ini kita tetap bisa memanage keuangan dengan baik dan tetap be grateful always, apapun sikonnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.